Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja PO Klenteng Agung yang terkasih. Setelah 2 kali minggu kita menjalankan ibadah secara live streaming, tetapi dikarenakan kondisi saat ini kembali mengharuskan kita untuk beribadah secara online. Kiranya hal ini tidak mengurangi kehikmatan kita untuk beribadah kepada Allah. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita dengarkan warta jemaat terlebih dahulu. Warta Jemaat Gereja PO Klenteng Agung, Minggu 20 September 2020. Hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH Emin. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Informasi mengenai persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang tidak bisa melakukan persembahan secara langsung, bisa dilakukan untuk melalui 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan ke gereja setiap hari Rabu mulai dari pukul 18 hingga 20. Akan disediakan kotak untuk Bapak Ibu memasukkan persembahan. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan persembahan melalui transfer ke gereja dengan nomor rekening melalui Bank BRI di 0947 01 030 153 538 atas nama PO Klenteng Agung. Pada Minggu 13 September 2020 pukul 17 telah dilaksanakan peneguhan dan pelantikan majelis jemaat dan Majelis Pertimbangan PO Klenteng Agung periode 2020-2024. Peneguhan dan pelantikan ini dimajukan terkait dengan PSBB Jakarta yang diperketat kembali per 14 September 2020. Adapun nama-nama majelis beserta jabatan strukturalnya terlampir dalam warta jemaat. Jemaat diharapkan untuk mendoakan dan mendukung pelayanan kita bersama di Gereja PO Klenteng Agung. Berita duka cita, telah meninggal dunia Saudara Roni Hergatinus, putra pertama dari almarhum Bapak Thomas R. Linggi Alo pada 15 September 2020 di Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis dan telah dimakamkan pada tanggal 16 September 2020. Pendeta Majelis dan Jemaat PO Klenteng Agung turut mengucapkan berduka cita. Untuk Komisi Pelayanan, agar menyiapkan kepengurusan yang baru dan diinformasikan ke majelis atau sekretariat gereja selambat-lambatnya pada hari ini, Minggu 20 September 2020, sesuai surat dengan nomor 002-LA-1X-2020, mohon menjadi perhatian bagi setiap komisi pelayanan. Berita sakit, telah dirawat di rumah sakit Ibu Asmer Berutu dari sektor 3 dan Ibu Manulang dari sektor 4, mohon dukungan doa bagi jemaat. Demikian warta jemaat Gereja PO Klenteng Agung. Sebelum kita memasuki ibadah, kami mengundang Bapak Ibu jemaat untuk melakukan saat teduh sejenak di rumah. Saat teduh selesai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dan bunyi guru riuhku dengar.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pokelenteng Agung, jemaat lain dan atau warganet Kristiani yang turut beribadah di hari Minggu pagi ini dengan mengakses link YouTube untuk kita beribadah bersama. Mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, masih tetap berdiri. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu saat ini terambil di dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menghadap altar kekudusan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadiratnya sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hari Minggu yang indah dan berbahagia ini, kami datang kepadamu dalam ibadah Minggu saat ini. Kami datang dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan, sembari menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus itu. Kami memohon pengampunan daripadamu atas setiap kenyataan keberdosaan kami, dosa dalam pikiran, perkataan dan maupun yang nampak dalam perbuatan kami, baik yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan di sepanjang waktu berlalu, khususnya dalam sepekan kemarin. Kiranya Engkau berkenan mengampuni, menyucikan, menguduskan kami, agar kami layak ada dalam hadirat-Mu, agar kami layak menerima dan menikmati berkat-Mu di hari Minggu ini dan hari-hari selanjutnya. Ampunilah kami, demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Allah lewat kurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan, marilah
Baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah bagi kita, dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maha kasih ya Ilahi, nikmat sorga turunlah, mendiami hati kami, mahkota kurnia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri bahwa dapat petunjuk hidup baru bagi setiap orang yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Kolose 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kolose 1 ayat 3 sampai 8 kita membacanya secara bergilir ganti. Saya memulai, saudara mengikuti dengan ayat selanjutnya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendoakan kekasih-kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak balita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa dan dimohon kepada anak-anak dan ibu-ibu yang sedang mengandung yang ada di rumah untuk berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami.
Saat ini di kesempatan ibadah minggu hari ini, kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati dalam rahim mereka, juga anak-anak cucu jemaat yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita, yang berdiri di tengah persekutuan mereka, di rumah mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan hadir, Tuhan melawat, memberkati kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan dalam kehidupan mereka, ibu-ibu yang sedang mengandung dalam masa kehamilan mereka, juga anak-anak cucu-cucu jemaat dalam masa pertumbuhan iman mereka, fisik mereka, kiranya dilawat, disertai, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu, para suami istri dalam setiap rumah tangga Kristen yang telah lama berumah tangga dan merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan kiranya berkenan mengaruniakannya. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang berdoa untuk kerabat keluarga mereka yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga berkenan mendengarkan doa umat-Mu. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa bersyukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, para ibu dan adik-adik, anak-anak dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk peluang berada dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu, hadirat-Mu, lawatan-Mu di dalam kesempatan ibadah minggu hari ini. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan Tuhan menyapa kami melalui firman tertulis dalam Alkitab. Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mendengar dan selanjutnya melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita di hari Minggu ini terambil di dalam Injil Matius pasal 20. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita membacanya secara bergilir ganti. Saya ayat pertama, saudara-saudara ayat yang kedua dan selanjutnya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam itu, ia berkata kepada mandornya, panggillah mereka pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami sekaligus untuk bekerja menanggung paling seperempat hari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir.
Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Allah untuk firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan berada di rumah masing-masing, warga jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, jemaat simpatisan, sering beribadah bersama, juga warga jemaat lain, Pok lain, yang juga turut beribadah bersama di pagi hari ini, juga warganet Kristiani dimanapun saudara berada. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan? Semoga Bapak Ibu saudara-saudara kita sekalian tetap mengalami sukacita, tetap mengalami anugerah penyertaan pemeliharaan Allah yang sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, bahan bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius ini adalah salah satu dari 4 bahan bacaan dalam buku Almanak Kristen Indonesia untuk hari Minggu ini tanggal 20 September tahun 2020. Yang sejatinya hari ini akan dilakukan pelantikan majelis jemaat, majelis pertimbangan di gereja kita, tapi kemudian dilakukan pada hari Minggu yang lalu petang hari, dan tema yang dipakai juga adalah tema hari ini, walaupun bahan bacaan yang dipilihkan pada waktu itu di hari Minggu yang lalu oleh pendeta Jimmy Stephen dari tulisan Rasul Paulus dalam kitab Filipi tentang hidup dan mati dan memberi buah, hidup yang menghasilkan buah. Itu tema yang diberikan oleh PGI dalam baki untuk bahan bacaan yang telah kita baca bersama Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang menghasilkan buah. Cerita narasi ini adalah cerita yang sekali lagi merupakan sangat sering kita baca dari kelas sekolah minggu, bahkan sampai saat ini juga sering kita dengarkan dihotbahkan, bahkan kita merenungkannya secara pribadi juga dalam keluarga kita masing-masing. Sekarang tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah menarik firman Tuhan ini lebih dekat dalam kehidupan kita, memahami pesan Tuhan melalui firman Tuhan ini lagi dalam menjawab pergumulan-pergumulan kita, pertanyaan-pertanyaan kita dalam kita menjalani kehidupan dalam konteks kekinian kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga kita, dalam studi kita, dalam seluruh jalan hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kata Yesus, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi hal kerajaan sorga itu disandingkan, maknakan dengan seorang tuan, seorang raja yang memiliki kebun anggur. Lalu dikisahkan selanjutnya bahwa dia mempekerjakan orang-orang pada pagi-pagi hari. Ada 5 kelompok orang yang dipekerjakan dalam kebun anggurnya di sepanjang hari itu. Itu kelompok pertama tidak dicatat jam berapa, tapi di bawah jam 9 pagi kelompok yang pertama dipekerjakan. Mereka diterima untuk bekerja. Dikatakan di ayat yang masih ayat yang pertama, pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kemudian itu harus disandingkan secara equal dengan hal kerajaan sorga, dengan basileia tutei yang adalah makna dari gereja, maka Allah sebagai empunya kebun anggur, sebagai empunya gereja, Alkitab mencatat dalam perumpamaan ini keluar dan mencari. Allah lah
yang mengambil inisiatif dan prakarsa untuk mencari pekerja-pekerja di ladangnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menjadi penting untuk kita renungkan ketika kita hidup dalam gereja, ketika kita melayani bersama di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita, dimanapun kita berada. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi ada perjanjian, ada kesepakatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kelompok yang pertama ini bekerja, kemudian pada pukul 9, kelompok yang kedua masuk, kemudian pada pukul 12 dan pukul 3 petang, kelompok ketiga dan keempat. Lalu pada pukul 5 petang, 5 sore, kemudian kelompok yang terakhir. Maka kemudian narasi berjalan sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tradisi penghitungan hari untuk orang Yahudi, itu setiap hari itu dihitung berakhir pada pukul 18.00, jam 6. Jadi kalau pekerja atau kelompok pekerja yang terakhir itu masuk pada pukul 5, maka itu berarti mereka bekerja kurang dari 1 jam. Maka ayat 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan menerima masing-masing 1 dinar. Ini menarik. Kemudian ayat yang 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Lalu ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menarik? Buah apakah yang gagal dihasilkan atau seharusnya dihasilkan dalam konteks ini, dalam situasi kehidupan seperti para pekerja ini? Mereka bekerja pada tuan yang satu, tuan yang sama, raja yang satu, raja yang sama, dalam kebun anggur yang satu, kebun anggur yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Alkitab tidak mencatat apakah pekerja yang masuk jam 7 pagi atau jam 8 itu, atau jam 9 atau jam 12, jam 3 yang bersungut-sungut. Pokoknya yang terdahululah yang kemudian bersungut-sungut saat mereka lihat bahwa orang-orang yang bekerja dari jam 5 itu dan hampir jam 6 itu, kurang dari 1 jam itu, menerima upah yang sama dengan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang salah di sana? Buah apa yang tidak dihasilkan? Mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur. Buah ungkapan syukur itu yang tidak nyata, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa? Mengapa itu tidak nyata? Sebab mereka terperangkap ke dalam jerat iri hati. Dalam bahasa Yunani, kata iri hati itu disebut sebagai tonos, yang artinya dengki atau dendam. Dan dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kana atau kinah, artinya warna merah yang digambarkan seperti pada wajah seseorang yang menyala karena tidak ingin melihat orang lain memiliki lebih daripada dirinya. Dalam Crudence Complete Concordance itu diberi makna tentang iri hati adalah perasaan tidak senang atas kelebihan orang lain, atas keunggulan orang lain. Dan itulah yang terjadi pada para pekerja yang masuk jam 8 katakanlah, yang masuk jam 9, jam 12, dan jam 3, Bapak Ibu Saudara. Entahkah salah satu
kelompok dari mereka, ataukah keseluruhan kelompok itu? Alkitab tidak merinci, tidak mengurainya. Tetapi yang jelas di sana ada iri. Di sana mereka gagal fokus kepada apa yang mereka terima dan seharusnya mereka nikmati dalam hidup mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka lebih memilih untuk fokus kepada apa yang diterima oleh mereka yang bekerja pada pukul 5 sore. Disinilah persoalan sering kali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang memilih untuk hanya fokus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, apa yang menjadi kelebihan orang lain, maka mereka akan melupakan apa yang menjadi anugerah terbesar Allah dalam kehidupan mereka ketika mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk bekerja di ladang anggurnya, dalam pekerjaan, dalam studi, dengan raihan berkat materi gelar. Ketika mereka tidak fokus kepada itu dan fokus kepada kelebihan orang lain, maka disitulah kemudian mereka akan terperangkap kepada situasi iri hati dan dengki. Kata Yakobus, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Salomo menuliskan di dalam Amsal 14 ayat 30, hati tenang, dikatakan hati tenang menyegarkan tubuh, iri hati membusukkan tulang. Tadi Yakobus 3 ayat yang ke-16. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan persaingan, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang walaupun hidup di dalam keluarga yang satu, keluarga yang sama, orang lahir dari rahim yang satu, rahim yang sama, orang hidup di dalam gereja yang satu, gereja yang sama, dan punya Tuhan Yesus yang satu, Tuhan Yesus yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam pekerjaan yang satu, pekerjaan yang sama, dan punya bos yang satu, bos yang sama. Tetapi realitas, rivalitas, persaingan hidup itu selalu ada. Persaingan kalau dimaknai secara sehat tidak menjadi soal, tetapi ketika itu menimbulkan sungut-sungut karena iri hati, karena gagal fokus kepada apa yang Tuhan berikan untuk kita nikmati dalam hidup ini. Bukankah para pekerja yang datang terdahulu itu bersyukur bahwa mereka telah mempunyai beberapa teman pekerja yang lain, di mana besok mereka akan bekerja bersama-sama? Dan dapatkah kita pastikan, saudara-saudara, apakah mereka akan dipanggil dan bekerja lagi pada keesokan harinya dengan sikap mereka seperti itu? Seringkali orang kehilangan kesempatan untuk berkarya nyata karena sikap iri hati yang terlalu berlebihan, yang hanya fokus kepada apa yang dimiliki, diterima oleh orang lain, dan mereka lupa untuk bersyukur atas berkat Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, bahkan hanya untuk hidup yang menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu menandakan bahwa orang hidup atau sesuatu hidup, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kiranya dalam kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, kita terus menghasilkan buah, buah sukacita, buah damai sejahtera, yang kadang memang harus kita hadirkan di tengah keberhasilan orang lain. Kita punya sukacita dan damai sejahtera untuk melihat orang lain lebih baik daripada kita atau sama dengan kita. Di gereja kita bukanlah guru silat, pendeta bukanlah guru silat yang harus menyimpan ilmu pamungkasnya dan tidak pernah dibagikan kepada jemaatnya karena takut disaingi, takut jemaatnya lebih pintar berkhotbah daripada dirinya, takut jemaatnya lebih hebat dan lebih dekat kepada Tuhan daripada dirinya. Tidak, di dalam gereja tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita saling berbagi, kita saling mengucapkan selamat atas setiap kenyataan keberhasilan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita, saudara sepersekutuan. Dalam perikop sebelum-sebelumnya Tuhan berbicara tentang orang muda yang kaya dalam pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Lalu kemudian ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30, pasal 19, Tuhan Yesus berbicara tentang upah mengikut Yesus. Dan di dalam pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16 ini, Tuhan kembali memberikan pesan ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana untuk kita tetap menjaga hati kita. Iri hati dan cemburu itu beda, walaupun kadang-kadang kelihatan sama. Orang cemburu karena takut kehilangan apa yang dia punyai.
Orang iri hati itu karena sakit hati, Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat apa yang dimiliki oleh orang lain yang sama dengan yang dia miliki, atau bahkan lebih daripada yang dia miliki. Bahkan terutama ketika orang itu harusnya tidak layak untuk menerima itu dan menikmati itu, orang iri hatinya bisa kumat dalam situasi seperti itu. Dalam persentuhan kehidupan, di lingkungan di mana kita berada, di tengah keluarga, persaingan itu selalu hadir. Kisah pembunuhan Kain dan Habel itu dimulai dari iri hati, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa itu. Dan awal mula dosa itu juga dimulai dari iri hati ketika Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah. Mereka ingin juga punya kuasa seperti Allah, dan mereka ingin menyaingi Allah dan menjadi seperti Allah. Maka jangan anggap enteng iri hati. Mari hadirkan buah sukacita, buah persahabatan, buah pertemanan, ya, merangkul mereka yang juga mungkin kadang-kadang melukai kita. Tema 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu ketika kita berbicara tentang pengampunan dan segala macamnya, biarlah kemudian kita juga terus disemangati oleh Tuhan agar dalam kehidupan kita terus melakukan dan memberikan buah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ya, jadi Allah itu adil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah itu adil, membagikan berkatnya sesuai dengan kemampuan atau daya kelola yang dia berikan kepada kita untuk memanage, mengelola berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, pekerjaan, apapun yang dia berikan. Dia sudah tahu kemampuan kita untuk melakukan setiap peran itu, untuk melakukan dan memberikan yang terbaik baginya. Ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Allah itu berdaulat atas kehidupan kita, pun atas orang-orang yang kita kasih, kita cintai di sekitar kehidupan kita. Dan karena itu jangan pernah lupa bahwa Dia berkuasa atas hidup kita. Ayat yang pertama, Dialah yang memanggil kita kemudian untuk hidup menikmati berkat-berkatnya, bekerja di ladang anggurnya, di gerejanya, dalam persekutuannya, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kegerejaan dalam upaya untuk bertumbuh bersama dan berbuah bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Dan ayat yang ke-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kalau harus diibaratkan, maka kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu mereka merasa sebagai senior, paling lama bekerja, paling lama hidup dalam gereja, dan mereka menganggap mereka orang-orang yang datang dari belakang tidak layak untuk menerima segala sesuatu yang lebih baik, atau paling tidak sama dengan mereka. Mereka merasa mereka lebih senior, mereka lebih tahu, mereka lebih lama bekerja, mereka lebih lama bergereja, mereka lebih lama berkorban, mereka lebih lama berjerih lelah. Dan mereka-mereka yang datang kemudian tidak layak untuk menerima seperti yang mereka terima. Dan kiranya ini terus kita hayati, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Kehadiran setiap orang di sekitar kehidupan kita, jangan pernah memandangnya sebagai saingan. Barangkali Tuhan menempatkan dia di sekitar kehidupan kita untuk menjadi mitra, untuk menolong kita dalam pertumbuhan iman kita. Betapapun mungkin dia orang yang tidak menyenangkan, orang yang kadang-kadang menyebalkan dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong, menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, dunia yang penuh persaingan, dunia yang dipenuhi dengan rupa-rupa kejahatan yang berakar dari sikap iri hati. Marilah kita fokus kepada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai apresiasinya, sebagai sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk kita nikmati, ketimbang harus mengalihkan fokus kita kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, diterima oleh orang lain dalam perjalanan kehidupan kita. Hanya dengan seperti itu kita dapat menghasilkan buah ungkapan syukur, buah sukacita dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat menghasilkan buah.
kehidupan, buah kebaikan, buah ketulusan, buah ungkapan syukur, buah sukacita, buah damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah secara pribadi dan bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang berada di rumah, marilah memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan syukur, mengingat firman Tuhan dari Esra 2 ayat 68 sampai 69. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberikan sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 50.000 minah perak, dan 100 helai kemeja imam. Kita memuji Tuhan dari NKB 133, baik pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan anggota jemaat kami ini, baik persembahan yang diberikan dari rumah maupun persembahan yang diberikan melalui gereja ini. Sucikanlah agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini, sehingga memperoleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela. Kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat, mari kita bernyanyi dari NKB 133 ayat 3. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra.
Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah dan jemaat simpatisan atau saudara-saudara jemaat lain yang juga mungkin tidak sempat menyampaikan pokok doa syafaat untuk disampaikan, untuk didoakan, maka naikkanlah itu ketika kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami bersyukur untuk firman, kehidupan firman kebenaran yang telah kami dengarkan bersama, yang memandu kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk berhidup berbuah bagi Allah. Dan ya Tuhan, pada saat ini hamba berdoa menyerahkan keseluruhan jemaat-Mu, jemaat gereja Po Kelenteng Agung, tua muda kecil besar dalam sektor 1, 2, 3, dan 4. Biarlah Tuhan hadir menolong melawat kehidupan mereka, tua muda kecil besar, dalam situasi kehidupan seperti apapun. Kiranya Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu itu, hadir menjamah, melawat, menyentuh hidup mereka dan memberkati kehidupan mereka. Saudara-saudara kami, para lansia, kekasih-kekasih kami yang berada di usia usia indah mereka, para oma, opa kami, baik sendiri, sebagai janda atau duda maupun sebagai suami istri bersama anak cucu mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Setiap keluarga Kristen dalam usaha, dalam pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Juga anak-anak jemaat-Mu dalam studi, mereka yang sampai saat ini masih harus belajar dari rumah, biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang merindukan teman hidup, Tuhan berikan teman hidup yang sepadan. Kami berdoa menyerahkan pelayanan bersama, kehidupan bersama di gereja-Mu, Gereja Po Kelenteng Agung ini ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Untuk kekasih-kekasih kami yang sakit dan dalam proses pemulihan baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan hadir melawat, menjamah, menyembuhkan mereka. Untuk Ibu Kristina, terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu boleh melewati proses operasi dan dalam proses pemulihan di rumah, berbagai tindakan medis yang masih harus dilakukan, dilewati, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk Ibu Berutu, juga Ibu Manalu yang saat ini menjalani proses rawat inap di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga hadir, menolong, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan medis, tindakan medis, alat medis yang dipakai, makanan minuman yang ada, Tuhan pakai sebagai media, sebagai sarana kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran di hari Minggu ini dan atau sepekan ke depan. Tuhan, kami serahkan Edith Timotea, Priscilla, Pitaloka Margareta, Indra Kristianto, Bapak Habel Bandi, Ibu Susilowati, Gerrit Paulus, Roni Siagian, Gerard Yota Perangin-Angin, Suhairi Berutu, Bintang Anugrah, Jack Franklin Konyorah, Marcelo Oliver Wijaya, Bapak Joni Tarigan, Bapak Yus Andari Adam. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran mereka di hari Minggu ini dan atau sepekan ke depan. Tuhan berkati mereka bersama orang-orang dekat mereka, suami, istri, orang tua dan atau anak-anak mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka dalam momentum ulang tahun mereka di tahun ini, Tuhan kiranya berkenan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan bersama, pelayan bersama di Gereja Po Kelenteng Agung ini ke dalam tangan kasih-Mu. Unsur pelayan, majelis, dan seluruh pengurus, Tuhan berkati, dan seluruh jemaat, Tuhan berkati kami. Berkati gereja-gereja di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta, POKS DKI Jakarta, PGW DKI Jakarta. Tuhan juga berkati lingkungan tempat di mana kami beribadah, bangsa kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Berkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk berbagai upaya keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Kau berkenan mendengar dan menjawab doa kami. Dengarkan kami Bapa, sebab kami naikkan doa kami kepadamu pada saat ini. Tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan, nyanyian penutup. Kuasamu dan namamu hendak kami sebar, dan seterusnya. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Hiduplah berbuah bagi Allah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari kita mengambil waktu hening kita bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga dari pujian Kidung Jemaat 341, teladan sudah kau beri demi deritamu, dan seterusnya. Lebih seperti